Selamat pagi teman-teman. Ya saya rutinitas ngerjain PR-nya dari dokter dulu. Seratus 116. Stay still and do not talk until the measurement is complete. Your systolic pressure was 132 millimeters of mercury. Diastolic pressure was 77 millimeters of mercury. Pulse was 89 beats per minute. Halo, selamat pagi. Kita jalan-jalan dulu ya. Sambil cerita seperti biasa. Di video kemarin yang terakhir saya kan ngomong soal kalau teman-teman nggak terlalu jago jualan online, coba serahkan proses jualan online-nya itu ke produknya, tetapi dengan syarat dan ketentuan khusus gitu ya yang harus dipenuhi. Produknya harus seperti apa, lalu bagaimana cara kerjanya. Ya intinya nggak semua produk bisa begitu gitu. Nggak semua produk bisa memasarkan dirinya sendiri. Mayoritas produk itu malah justru adalah produk yang harus teman-teman mampu untuk jual. Artinya teman-teman harus punya kemampuan untuk jualan online-nya. Harus punya kemampuan untuk digital marketingnya gitu ya, mayoritas produk. Jadi kalau pengen aman ya belajar jualan online. Oke. Yang jadi masalah itu kan ilmu soal jualan online itu kan banyak sekali ya, gak cuman 1, 2, banyak sekali. Nah kadang-kadang dan seringkali teman-teman tuh bingung, ilmu apa dulu nih yang harus saya kuasai gitu, yang mana dulu nih gitu. Banyak, ada Facebook Ads gitu, lalu ada Instagram Ads, ada TikTok, ada YouTube, ada Facebook page, Facebook Marketplace, ada Twitter mungkin, ada Marketplace ya, ada SEO, banyak lah. Dan banyak sekali pelatih-pelatih di luar sana yang ngasih pelatihan gitu, yang berbayar, dan hampir setiap pelatihannya selalu penuh gitu ya pesertanya. Dan mereka membawakan materi yang beda-beda. Mereka pakar di bidangnya masing-masing. Ada yang pakar di marketplace, ada yang pakar di sosial media gitu, ada yang pakar di Facebook Ads gitu. Lalu mana dulu nih yang harus dipelajari? Teman-teman pasti bingung, yakin pasti bingung. Anggaplah pertama teman-teman di beranda Facebooknya atau di Instagramnya, di feednya tiba-tiba keluar ada pelatihan online Facebook Ads gitu ya, atau pelatihan Facebook Ads bayar sekian juta gitu. Copywritingnya kayak gini misalkan, kalau mau jualan itu yang paling tepat itu ya pakai Facebook Ads. Kenapa? Karena kita bisa menyasar atau mentarget audiens dengan umur tertentu, dengan lokasi tertentu, dengan demografi tertentu, dengan minat tertentu, sehingga lebih tertarget gitu ya. Teman-teman mikir, oh ya benar juga ya gitu ya, berarti harus belajar Facebook Ads dulu nih gitu. Besoknya ketemu teman-teman yang pakar marketplace. Nah, yang pakar marketplace bilang,
Kalau mau jualan yang paling bener itu ya di marketplace. Market itu pasar, place itu tempat. Ini pasar ya, tempat jual beli. Jadi kalau mau jualan ya di marketplace, jangan di sosmed. Kalau di sosmed itu kan orang untuk bersosialisasi gitu. Yang paling bener ya di marketplace, tempat kumpulnya penjual dan pembeli. Mikir lagi, oh iya bener juga ya gitu. Besok ketemu lagi teman-temannya pakar SEO. Kalau mau jualan itu, kalau pengen langgeng, terus biaya iklannya rendah, enggak boncos di iklan, itu paling tepat itu jualan kalau ngandelin SEO. Bikin website sendiri, dioptimasi SEO-nya agar setiap orang nyari di search engine, nyari di Google, produk kita keluar. Mikir lagi, oh iya ya bener ya. Pasti teman-teman bingung kalau kayak gitu. Lalu ilmu apa dulu nih yang harus dipelajari? Gini teman-teman, kalau semua media penjualan tadi, channel penjualan tadi ditanyakan ke saya, mana sih channel penjualan yang paling tepat, yang paling gampang laris, yang enak buat jualan? Saya jawab, sak karepmu. Terserah ya, media jualannya bisa macam-macam. Kenapa adek? Mainan sama kakak dulu sana? Nggak jungkat-jungkit. Oh sana, naik jungkat-jungkit, naik jungkat-jungkit. Oke, saya lanjutkan ya. Semua media jualan itu bisa membuat produk kita laris, bisa membuat produk kita terjual, semua tanpa terkecuali. Gitu. Balik ke produknya sebenarnya. Nah, kalau teman-teman masih bingung, masih ragu, ya bisa dicoba satu-satu atau dicoba aja semuanya. Tapi ilmu basicnya sebenarnya yang pertama kali harus teman-teman kuasain adalah soal traffic, soal mendatangkan pengunjung. Traffic itu apa sih? Keramaian ya, keramaian. Jadi menimbulkan keramaian dulu. Di mana? Ya kalau teman-teman jualannya di marketplace, sebutannya pengunjung. Kalau teman-teman jualan di YouTube, sebutannya subscriber. Kalau di TikTok atau di Instagram namanya follower. Kalau di Facebook namanya friends. Ya. Banyak lah ya, intinya pada dasarnya berjualan dimanapun tanpa traffic tidak mungkin laku. Oke, yang harus dipelajari oleh teman-teman adalah gimana cara mendatangkan traffic ini ke produk teman-teman atau ke toko teman-teman atau ke link jualan teman-teman dimanapun tempatnya. Yang harus dikuasai adalah traffic. Jadi seringkali itu jualan di marketplace sepi, nggak ada yang beli, pindah. Setelah upload nggak ngapa-ngapain, nggak ada yang beli, pindah. Jualan di Facebook, posting, nggak ada yang nge-like, nggak ada yang komen. Kalaupun ada yang komen, cuman satu komen. Itu pun dari istri kita sendiri, ya. Komennya semangat ya ayah, gitu. Di postingan dagangan kita yang komen istri sendiri. Terus misalkan teman-teman jualan di Facebook Ad, setelah iklan tayang kok nggak ada yang klik, ya, kok ternyata misalkan pakai form yang isi form dikit, misalkan pakai link produk kok yang check out nggak ada gitu. Ya itu yang harus dipelajari gitu ya. Saran saya fokus dulu ke satu bidang. Misalkan teman-teman fokusnya sekarang di marketplace apa? Shopee. Kuasai dulu gimana cara mendatangkan traffic di Shopee sampai
works, sampai berhasil. Minimal sampai mendatangkan pengunjung ya ke produk teman-teman atau ke toko teman-teman. Kalau sudah banyak yang datang, sudah banyak pengunjungnya, urusan closing tuh urusan nanti gitu loh. Nanti kita bisa optimalkan lagi ilmu berikutnya. Tapi yang penting pengunjung datang dulu. Ada yang mengunjungi halaman produk dulu. Gitu. Nanti dampaknya berikutnya nanti ada yang ngechat. Gitu. Nanti kok ternyata closingnya sedikit. Oh mungkin tingkat balas chat saya rendah, kurang cepat, kurang responsif. Atau ternyata harga saya kemahalan, atau deskripsi saya kurang jelas. Itu nanti bisa diperbaiki di belakang. Yang paling penting tuh pengunjung datang dulu, trafficnya ada dulu ya. Fokus dulu di satu bidang, kuasai gimana caranya mendatangkan traffic. Kalau sekarang jualan di IG ya fokus dulu, biar gimana caranya setiap postingannya itu engagementnya tinggi gitu. Oke, ada yang nge-like, ada yang komen, followernya nambahnya cepat. Fokus dulu ke situ. Oke, jangan pindah-pindah dari bidang satu bidang lain ya, malah nggak jadi semua ya. Itu sedikit tips dari saya. Ilmu basicnya sebenarnya ke traffic ya. Nanti turunannya ilmu-ilmu berikutnya ya menyesuaikan channel tempat teman-teman jualan gitu. Mungkin itu ya. Ngobrol-ngobrol kali ini saya pengen main sama anak-anak dulu, lalu lanjutin jalan-jalan depan rumah, mondar-mandir sampai ngos-ngosan. Soalnya dari tadi jalan gini sambil ngomong ngos-ngosan juga ya, pakai masker pula. Oke, ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.